Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Sandika Gali di channel Web Programming Unpas. Langsung aja ya teman-teman ya. Setelah sebelumnya kita sudah berhasil membuat form untuk create blog post kita, di episode kali ini, episode 19, kita akan mencoba untuk melengkapinya dengan menambahkan fitur validasi pada formnya, dan nanti terakhir kita akan insert datanya ke dalam database. Oke ya teman-teman ya, jadi kita langsung aja masuk ke materinya. Kita kasih validasi dulu. Seperti biasa, teman-teman masih ingat validasi dari registrasi kita? Jadi sebelum kita insert, coba kita bikin dulu validated data. Ya, ini mirip dengan apa yang kita lakukan di registrasi. Kita kasih di sini request. Jadi apapun yang dikirimkan di sini, kita validate dulu. Validate. Kasih array, enter. Nah, kita kasih rules-nya di sini. Misalnya title. Jadi title itu kita kasih required. Terus kita kasih maksimal 255. Oke. Terus, apa lagi? Ini slug. Slug juga, itu required. Terus dia unique. Kasih unique dari tabel post. Nah, ini untuk menjaga ketika nanti user mengupdate slug-nya manual. Padahal, library kita, Sluggable tadi, itu udah bisa membuat unique. Tapi kalau misalkan usernya kekeh mau ganti sesuai yang dia mau, nanti tetap nggak bisa masuk karena udah dijagain juga sama Laravel-nya. Selanjutnya, kita masukin dulu kategori ID. Ini required juga deh ya. Dan terakhir, kita tulis body. Ini juga required, jadi nggak boleh kosong. Nah, ini baru 4. Kita masih punya yang lain ya. Contohnya excerpt. Excerpt nanti kita akan buat manual, sama satu lagi adalah user ID. Karena kita juga butuh user ID, teman-teman. Di sini di post ada user ID. Kan kategori ID udah dikirim, user ID nanti dikirim, title udah, slug udah, excerpt belum. Nanti excerpt kita akan bikin lagi manual. Publish add belum kita jalanin, ini belakangan. Jadi sekarang ini kita save dulu. Oke, sekarang kita coba dulu validasi kita udah berhasil atau belum ya. Jadi kalau kita balik ke web kita, ini kan kosong ya. Semuanya harus diisi. Kalau saya klik create post, harusnya nggak kekirim ke method store. Kelihatannya udah oke, tapi kita sebaiknya kirim pesan kesalahannya. Ya, seperti biasa, kita akan bikin supaya setiap inputnya itu is invalid. Ya, kalau teman-teman masih ingat caranya, kita ke view-nya dulu, terus kita cari inputannya. Kita cari title. Nah, di sini di inputnya, di kelasnya, itu kita kasih pesan error. Jika ada error dari title, kita tutup dulu, and error, maka akan mengembalikan atau mencetak kelas is invalid. Gini, kita lihat lagi. Refresh, klik. Nah, udah merah dia, tapi belum ada pesannya. Pesannya kita tulis di bawahnya. Ya, jadi sama aja kita kasih jika ada error dari title, tutup dulu, and error. Ini kalian kopas dari registrasi boleh ya. Ini kita punya div yang nama kelasnya invalid feedback, invalid dash feedback. Begini, yang berisi pesan errornya apa. Jadi kita buka, tag blade, lalu $message. Kita coba. Kita balik sini, refresh lagi, kita klik. Nah, sekarang udah ada. Harus diisi katanya ya. Kita lakukan hal yang sama juga untuk slug. Kita simpan di sini, ganti title-nya jadi slug. Begitu pula dengan pesannya ya, simpan di bawahnya. Kita ganti jadi slug. Nah, untuk yang kategori, sebetulnya kita nggak perlu melakukan itu. Dan sebetulnya juga kita nggak perlu lakukan validasi ya. Tapi ini supaya nanti data di validated datanya masuk, saya simpan ke sini. Terus juga untuk yang body. Nah, karena yang body ini adalah editor yang bukan miliknya Bootstrap, jadi kita nggak bisa kasih seperti ini. Tapi kalau mau, kita bisa tambahkan di bawah labelnya sebuah alert, gitu ya. Jadi kalau kita buka lagi Bootstrap, kita cari alert. Nah, ini kita mau tulis yang begini aja, atau bahkan nggak usah alert lah ya. Kita kasih tulisan biasa aja kali. Kita kasih paragraf, begini. Terus di dalamnya nanti kita kasih message-nya. Gini, tinggal kita bungkus dia pakai add error body. Ini ya, tinggal kita tutup add and error. Nah, paling ini kita kasih kelas text danger. Jadi dia hanya akan muncul ketika ada error. Coba kita refresh dulu, kita klik create post. Tuh. Jadi ini harus diisi, ini harus diisi, ini harus diisi. Aman.
Kalau kalian mau menanganinya lewat HTML juga bisa. Jadi tinggal dikasih required aja di sini. Kita kasih required. Jadi sebelum lewat dari errornya Laravel, kita jagain dulu pakai HTML. Kita kasih required, terus saya pengen supaya ketika masuk ke halaman ini otomatis fokus, kita bisa kasih auto fokus. Begitu pula dengan yang slug. Kalau slug dia cuma butuh required aja. Dah, ini. Jadi sekarang kalau klik, ini dulu yang keluar. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya, oh iya, kalau saya udah ngisiin judulnya, terus saya lupa ngisiin bodinya. Pada saat saya klik create post, hilang semua. Nah, itu nggak pengen kita alami ya. Kita kasih aja di sini old seperti biasa. Jadi value sama dengan buka blade, kita kasih old title. Terus kita lakukan untuk hal yang lain juga sama. Kita masukin ke slug juga di sini. Oh, ini kutipnya lupa ke bawah. Ini ganti jadi slug. Slug sudah. Selanjutnya kalau untuk kategori nih, gimana nih kalau untuk kategori? Ini kan misalkan kita udah isi, kita lupa isi bodinya, tapi kita udah pilih nih kategorinya personal. Kalau kita klik create post, ini udah bener ada, ini udah bener ada. Nah, ini balik lagi ke web programming. Padahal tadi saya udah pilih personal, ini harus saya ganti lagi. Nah, gimana cara ngeceknya? Sini kita butuh pengkondisian di dalam for each-nya. Ya, jadi teman-teman bisa pakai if di sini. Jika lalu kita tulis old dari si kategori ID ini sama dengan kategori ID, gitu ya. Jadi kalau sama dengan kategori ID sebelumnya, maka tinggal kita kasih di sini selected. Gitu. Jadi kalau sama, pilih. Tapi selain dari itu, kita kasih else, kita kopikan tanpa selected-nya, supaya yang lain tetap tercetak. Baru kita tutup pakai and if. Oke, kalau sudah kita coba refresh. Oh, ada yang salah, kategori ID. Oh, salah ya, kategorinya panah begini. Oke, kita save dulu, kita balik ke sini, kita coba lagi, web programming Unpas, kita pilih personal, kita klik create post. Masih kembali ya, kenapa? Oh, karena apa yang kita tulis di input itu bentuknya adalah string, sedangkan kategori ID ini integer. Ya, makanya ini kita sama dengannya 2 aja lah, supaya nggak ngecek tipe datanya. Karena yang ini tipe datanya adalah string, yang ini tipe datanya integer. Oke, sekarang kalau kita coba lagi refresh, personal kosong create. Nah, aman, sip. Jadi yang lamanya sudah terisi, tinggal yang bodinya nih. Untuk yang bodinya itu bisa kita lakukan juga dengan menambahkan value di sini. Kita kasih old. Jadi kita kasih value diisi dengan old dari body ya, sama. Coba contohnya kalau ini kita save dulu, balik ke sini. Sekarang kalau kita refresh, kita lupa ngisi title, kita udah ganti ke personal, ini udah kita isi. Misalkan kita isi Sandika Galih gitu. Kalau saya klik create post, oh ini masih ketahan ini ya. Coba kita matiin dulu deh required-nya. Ini kita hapus supaya berhasil aja nih percobaannya. Nanti kita balikin lagi. Kita refresh 00 personal, ini Sandika. Klik create post. Nah, masih ada ya. Jadi tulisannya masih ada. Ini kosong, ini tetap personal. Aman ya. Balikin lagi deh required-nya. Ctrl Z. Ini Ctrl Z. Ini, dah. Aman validasi kita. Selanjutnya, kita coba insert datanya ya. Kita balik ke controllernya. Ingat kita baru punya 4 data. Kita butuh data yang lain sebelum bisa kita insert. Kita akan bikin dulu data baru. Kita kasih di sini user ID dulu lah ya, yang gampang ya. Jadi kita kasih validated data dengan key-nya user ID. Ini ngambil dari auth user ID. Begini. Udah, selanjutnya adalah si excerpt ya. Jadi kita kasih validated data excerpt. Nah, excerpt ini kita akan ngambil dari body. Jadi kalau bodinya banyak, kita akan limit misalnya hanya 100 karakter aja. Nah, ini ada di sini. Kalau kita buka Laravel, coba kita search limit. Kalau nggak salah ada di sini. String deh. String helpers. Nah, ini dia. String helpers. Dia bisa motong
string. Ini juga disaranin sama teman-teman ya. Pak, itu buat bikin excerpt bisa pakai limit katanya. Coba kita find limit. Nah, ini dia. String limit. Jadi kalau misalkan kita punya string yang panjang, kalau kita kasih angka 20, maka dia akan ngambil 20 karakter, terus di akhir ditambahin titik-titik-titik. Ya, ini keren nih. Coba kita panggil ya. Jadi caranya str.2.2 limit string yang ngambil dari body. Jadi kita tulis request body gitu. Terus kita limit berapa? Kita limit 100. Kalau lebih sedikit dari 100 gimana? Nggak akan di limit ya. 100 terlalu sedikit nggak? 200 deh. 200 ya. Nah, ini setelah limitnya mau nambahin titik-titik-titik atau apa? Kalau misalkan kita hapus, defaultnya titik-titik-titik. Nah, udah. Ceritanya begini. Nah, tapi teman-teman, ini belum kita panggil. Ya, jadi kita harus panggil dulu stringnya. Ini di copy aja. Use illuminate support string. Ya, simpen di atas. Sini simpen. Nah, ini belum selesai. Mana tadi? Sini ya. Nah, ini kalau teman-teman ingat tadi yang dikirim datanya berupa format data dari Trix ini. Jadi ada tag-tag HTML-nya. Kalau kita nggak mau ada tag HTML-nya, cuman pengen tulisan aja, ini bisa kita masukin ke dalam fungsinya PHP namanya strip_tags. Gitu. Jadi inti semua tag HTML di dalamnya hilang. Karena untuk excerpt kita nggak butuh sebetulnya. Oke, sudah ya? Kalau sudah, langsung aja kita insert. Kita panggil modelnya .2.2 create dari validated data. Oke, karena ini harusnya udah berhasil lolos validasi. Dah, kalau sudah gimana? Tinggal kita balikin lagi ke halaman post. Jadi sama seperti registrasi, kita kasih return, redirect. Begini, balikin ke halaman /dashboard/post, ada S-nya, sambil kita kirimin pesan sukses. Jadi kita kasih namanya sukses. Misalnya pesannya apa? New post has been added. Gitu kali ya. Kalau sudah, tinggal kita balik dulu ke halaman post-nya. Ini ya, index.blade. Kita akan kasih di mana? Di sini kali, di bawahnya ya. Di bawahnya pesan bahwa post baru sudah ditambahkan. Kita kasih alert aja. Alert yang warna hijau. Berarti ini nih. Kita copy alertnya dari Bootstrap. Kita balik ke sini. Nah, di sini kita cek, kita kasih kondisi if di dalam session, kalian boleh copy paste aja dari yang registrasi, itu ada has success. Oke, kita matiin dulu, kita tutup, and if, baru kita paste ya, kita kasih div alertnya. Terus pesan di dalamnya itu kita ngambil dari session success. Oke, jadi kalau berhasil akan tampil alert warna hijau. Hijau apa biru ini? Kita lihat lagi. Oh, biru ya. Harusnya success bukan primary. Ini ganti jadi success. Oke, jadi kalau ada tampil alert. Kita coba teman-teman. Balik ke sini, refresh dulu, kita create new post. Title-nya judul post baru gitu ya. Kita tab otomatis dibikinin. Dia bentuknya personal. Kita bikin dulu post yang agak panjang di sini. Kita ganti jadi HTML dulu supaya bisa nulis lorem. Lorem kita kasih 200 kata. Cukup banyak ya. Kita kasih beberapa enter deh. Ini setiap ketemu titik kita enter. Oke. Kita copy. Terus kita kasih judul post baru, kita kasih bold. Oke, berhasil kan nih teman-teman ya? Kita coba, oh ini kurang margin nih, nanti kita tambahin. Kita coba create dulu, klik. Nah, sudah ada di bawah. Kalau kita buka, sudah tampil. Mantap, keren banget ya teman-teman ya. Kita back to post. Oh, backnya masih salah. Backnya masih salah. Harusnya back to post ini ke dashboard ya. Kita benerin dulu. Ada di halaman post yang ada di dalam dashboard. Oh, bukan post, show. Nah, ini dia, show. Back to post-nya kayaknya nggak perlu ya, karena di atas kita udah punya ini nih. Nah, ini kita hapus aja. Save, udah. Sama tadi yang mau saya benerin adalah di halaman create.
Di halaman create itu setelah, atau formnya aja lah, kita kasih form ya. Di formnya kita kasih kelas, margin bottomnya 5. Supaya ada jarak. Kita nggak punya footer sih ya. Nah, ini ada. Coba kita kasih dulu tulisan. Kita kasih tulisan di sini. Kalau balik ke sini, nah ya, lumayan ada jaraknya. Nggak terlalu mepet. Tapi yang penting udah oke nih. Dia udah ada. Coba kita tambahin postingan untuk user Sandika. Kasihan dia belum punya postingan. Login, Sandika, passwordnya password. Kita tambahkan post, masih kosong. Web Programming Unpas. Kita kasih tulisan lagi kayak tadi aja ya. Kita copy, simpen. Dia Web Programming, lalu kita create. Mantap. Nah, sekarang lihat nih. Kalau misalkan saya bikin post baru yang namanya sama, Web Programming Unpas. Lihat, yang pertama, dia akan dibenerin sama si library kita. Otomatis akan menambahkan angka 2. Kenapa 2? Karena sudah pernah ada slug yang namanya Web Programming Unpas juga. Ada 2. Makanya yang satu Web Programming Unpas 1, yang satu lagi Web Programming Unpas 2. Nah, ini otomatis ditambahin. Kerennya di situ. Nah, kalau misalkan saya kekeh pengen ngeganti nih. Jadi sama begini. Harusnya kan nggak boleh. Nah, yang akan ngejagain errornya sekarang Laravel-nya. Kalau tadi yang akan ngejagainnya adalah si library sluggable ini. Kalau sekarang kita klik create post, sama Laravel-nya jagain. Karena kita ngasih dia unique. Nggak boleh. Harus diganti. Jadi ini kita bikin baru aja, yang baru, misalkan gitu ya. Kalau kita create post, sudah aman. Ya, meskipun judulnya sama, lihat di kiri bawah, yang ini Web Programming Unpas. Kalau saya sorot yang ini Web Programming Unpas yang baru. Ya, keren banget ya teman-teman. Ini adalah fitur tambah postingan kita. Dan mungkin kalian bertanya, Pak, kalau tadi kita menggunakan editor seperti ini, yang di dalamnya bisa nulisin tag HTML, nanti gimana kalau ada user jahil yang nyimpen skrip jahat di dalamnya? Nah, ini teman-teman nggak usah khawatir. Itu sudah ditangani oleh si editornya. Jadi kalau misalkan kita masukin postingan baru, ya kita kasih post baru lagi misalnya ya. Terus kita kasih web design misalnya. Terus kita tulis body sembarang, tapi disisipi oleh script JavaScript misalnya. Kita kasih script begini, ya terus dalamnya ada alert gitu. Nah, ini tidak akan dieksekusi sebagai script JavaScript. Kita lihat, kalau kita save, datanya sudah masuk. Kalau kita lihat di sini, tuh dia sudah otomatis dilakukan escape karakter. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya nanti disisipin oleh script JavaScript yang merusak website kalian. Ya, yang pasti sekarang kalau misalkan kita balik ke website utama kita, ya kita logout atau kita balik ke halaman utamanya, kita lihat postingan kita sudah tampil. Ya, tadi ini postingan baru by Sandika Galih. Kalau kita klik Sandika Galih, sekarang dia ada postingannya dan tampilnya udah keren. Excerpt-nya udah otomatis ngambil dari body, lihat tag-nya udah hilang semua. Tapi kalau kita klik read more, tuh dia tampil lengkap beserta dengan script HTML di dalamnya. Kalau misalkan kita buka yang ini, udah terlihat seperti script biasa. Nah, jadi ini keren banget, aplikasi kita sudah kita berhasil tambahkan fitur add new post. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, fitur C atau create pada aplikasi blog sederhana kita. Jadi sampai saat ini kita sudah berhasil menjalankan fitur C dan R pada CRUD-nya, ya, create dan juga read data. Sehingga nanti di video berikutnya kita akan lengkapi lagi untuk dua komponen CRUD-nya, yaitu update data post dan juga delete, untuk melengkapi lagi bagian backend dari aplikasi kita. Jadi itu aja untuk episode kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Sandika Galih pamit, dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik koma.